Jadi di sini lagi-lagi sudah habis terbakar semua ini. Sepertinya ini sih ketika aku bertanya kepada bundaku, ini bukan ini dari bundaku ya, bukan apa itu namanya, bukan kerjaannya bundaku, melainkan adalah kerjaan orang-orang lain yang kemungkinan besar masuk ke sini dan dia ngemotongi rumput ini untuk sapinya dan kemudian dia bakar ini. Kemungkinan besar ya orang yang sama sih, tapi aku juga kurang tahu. Tapi kemungkinan besar bundaku kenal orang itu. Tapi nggak masalah juga sih kalau dia bakar ini. Dan ya, ini sisa-sisa pembakarannya ini bakal aku manfaatin juga, bakal aku ambil untuk ntar kita masukkan ke dalam planter bag yang ininya pH-nya itu rendah. Soalnya abu-abu sisa-sisa pembakaran seperti ini sangat bagus untuk menaikkan pH tanah kita. Ya, ini sebenarnya aku sedikit mengapresiasi dengan tindakan yang ini Bapak itu lakuin, yang secara tidak apa langsung membakar sampah-sampah ini, sampah organik ya lebih tepatnya, bukan sampah-sampah apa. Walaupun memang benar menimbulkan polusi, tapi kita ambil yang sisi baiknya aja deh. Dan ya untuk yang seperti ini enggak, untuk sisa genteng seperti ini sepertinya bakal kita ambil aja. Aku sebenarnya tadi nggak mau ambil sih, tapi karena sebenarnya udah rapuh, jadi kita ambil aja. Kita masukkan aja ke dalam ini. Ntar bakal kita masukkan juga ke dalam media tanam. Oke sip. Jadi di sini aku udah dapatin satu ember penuh abu kayu sisa pembakaran seperti ini. Dan ini bakal aku masukkan untuk media planter bag yang kemarin itu pertumbuhan cabainya benar-benar tidak merata atau tidak subur ya. Bukan tidak merata, sorry. Ini bahkan masih ada sisa 2 cabai lagi yang pertumbuhannya itu benar-benar tidak ada perkembangan sama sekali. Ini dari dulu dia perkembangannya selalu sekecil ini, dan bahkan yang di sini juga tidak. Ini ada perkembangan tapi benar-benar lambat gitu. Nah, kemungkinan besar di sini aku simpulkan terjadinya penurunan pH tanah yang benar-benar sangat drastis sehingga membuat mineral-mineral ataupun unsur hara yang ada di dalam media ini tidak terserap dengan baik oleh tanaman yang ditanami. Karena itu di sini ingin aku berikan kurang lebih sampai semua medianya tertutup dengan abu sekam ini. Sorry, kok abu sekam sih, abu sisa pembakaran ini, agar bisa menetralkan pH tanah. Itu sih harapannya sih, tapi ntar kita lihat gimana hasilnya, bakal aku update juga. Soalnya dulu juga sudah pernah aku masukkan juga ini pH tanah seperti ini, dan ternyata hasilnya tidak terlalu berpengaruh karena kemungkinan besar dulu abu yang aku masukkan itu sudah abu yang lama, sehingga keefektifannya itu untuk menurunkan pH tanah itu semakin berkurang gitu, karena ininya sudah lumayan lama dan juga sudah sering terkena ini air hujan, sehingga ya ininya sudah berkurang efektivitasnya. Karena itu hari ini kita sudah mengumpulkan sedikit kurang lebih satu ember ini, satu ember yang tadi itu untuk abu sisa pembakarannya, dan ya sekarang bakal kita coba lagi untuk kita terapin di tempat yang sama. Mudah-mudahan bisa memperbaiki struktur tanahnya dan juga bisa memperbaiki pH tanah yang drop. Ntar kita pantau lagi untuk ke depan. Jadi tanaman cabai kita yang ditanami dengan media tanam dari ini, dari sabut kelapa yang seperti ini. Nah, ini dia sudah mulai mengeluarkan ini. Nah, sudah mulai mengeluarkan calon-calon buah baru. Nah, sudah mulai muncul bunganya. Yang tanaman yang lain juga udah pada muncul bunganya. Nah, seperti yang di sini juga. Dan tanaman yang ini juga. Walaupun dihinggapi dengan semut karena pastinya banyak apit di tanaman cabai yang merupakan salah satu hama ini, hama biasa di tanaman cabai. Ya, ini bahkan bunganya sudah mulai bermekaran. Nah, akhirnya dalam beberapa hari tanaman cabai kita sudah mulai ngeluarin bunga-bunga seperti tadi ya. Walaupun banyak apit, by the way, di sini sudah ada juga ini apa namanya, predator alamiah yang merupakan kepik. Kepik itu sendiri dia makanannya itu merupakan apit yang ada di tanaman cabai biasanya. Jadi biasanya kalau kepik seperti ini itu jangan kita singkirin. Lagi-lagi di sini ada cabai yang tumbuh dengan sendirinya gitu di samping tanaman buah pisang. Nah, biasanya tanaman cabai yang tumbuh dengan sendiri di samping tanaman pisang seperti ini itu ntar dia bakal tumbuh dengan subur. Biasanya seperti itu. Tapi yang ini aku kurang tahu juga. Tapi dari perkembangannya sejauh ini sepertinya ini subur-subur aja. Bahkan daunnya itu lumayan hijau di bagian atas. Walaupun di bawah sini ada yang bercak-bercak seperti ini. Terus kita lihat ke depannya gimana juga yang satu ini. Karena dari pengaruhnya untuk tanaman cabai yang tumbuh liar seperti ini, itu biasa buahnya itu besar-besar karena mereka itu sudah bisa beradaptasi dan juga bisa mencari makanannya sendiri di tempat mereka tumbuh seperti ini. Jadi nggak perlu kita rawat lagi. Ntar ini biarkan alam yang bekerja aja untuk menghasilkan cabai untuk kita.
Setelah sekian lama akhirnya pisang ini kok pisang yang kecil yang biasa batangnya itu kecil. Nah ini bahkan buahnya bisa aku raih dengan tangan. Nah ini akhirnya dia udah mulai ngeluarin buah baru lagi. Nah ini udah lumayan lama, udah hampir setahun mungkin dia tidak ngeluarin buah seperti ini. Aku lupa nama pisangnya, entah itu pisang madu, entah itu pisang apa gitu. Yang penting dia buahnya itu kecil, pohonnya kecil, jadi bisa kita raih dengan tangan seperti ini aja. Nah ini by the way buahnya, karena pohonnya itu kecil jadi buahnya juga sedikit sayangnya. Di sini ada satu, dua, tiga, ada 3 sisir, 4 sisir by the way. 1, 2, 3 dan juga 4 yang di belakang. Ini baru kebentuk 4 dan sepertinya di sini udah mulai kebentuk 5 tapi sedikit sekali buahnya, ada dua, cuma 2 doang. Tapi ya walaupun cuma sedikit, pisangnya itu karena kecil jadi sebenarnya ingin aku budidayakan lebih banyak lagi sih. Rencananya dulunya ingin aku tanami di rumah juga. Tapi ya ntar kita lihat gimana kedepannya juga perkembangan dari buah yang satu ini. Jadi dulunya itu di polybag yang satu dan juga yang kedua di sana itu sempat kita berikan dengan ini sekam-sekam padi seperti ini, yang dulunya itu masih ada kandungan padinya di dalam, masih ada berasnya gitu. Dan ternyata ketika kita coba untuk tanami yang tumbuh seperti ini, aku kurang tahu apakah ini benar-benar ini padinya atau hanya sekedar rumput-rumput liar gitu aja yang tumbuh di kedua planter apa polybag yang ini. Namun ya dari sini kalau memang ini rumput sih kemungkinan besar memang, walaupun di dalam apa ini namanya, di dalam sekam-sekam seperti ini itu memang masih memiliki kandungan padinya sedikit, tapi persentase untuk bisa tumbuhnya itu kembali sangat kecil. Nah ini aja hanya segini gitu. Jadi kalau memang kalian ingin menanam padi, memang aku rekomendasikan untuk dibeli baru aja benih padinya daripada kita pakai sekam padi yang hasil dari pemanenan sebelumnya yang memang persentase untuk tumbuhnya itu bahkan tidak sampai dengan 10% gitu. Jadi ya ini hanya sekedar eksperimen iseng doang. Jadi kita udah tahu gimana hasilnya.